Ini gimana penggunaannya? Oh, nggak bisa. Enak yang kemarin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum, kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama ahlu sunnah yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 71, Al-Hadithu Ats-Tsamina Asyara, hadis yang ke-18.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-hadithu as-thamina asyara. Hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, wa Mu'adz ibn Jabalin, dan juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda. Kata Rasul, ittaqillaha, ittaqi, bertakwalah engkau, Allah, kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa atbi', dan ikutkanlah, as-sayyi'ata, terhadap keburukan yang telah engkau lakukan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan itu, wa khaliq, dan pergaulilah engkau an-nasa, manusia, bi khuluqin, dengan akhlak hasanin, yang baik. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun, hadis hasan. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah-naskah beliau mengatakan hasanun sahihun. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Rajab setelah mengutip hadis ini, beliau berkata, hadhil wasiyatu, wasiat ini yang terdapat di dalam hadis ini, wasiyatun, merupakan wasiat, azimatun, yang agung, jami'atun, yang mencakup, li huquqillahi, terhadap hak-hak Allah, wa huquqi ibadihi, dan hak-hak para hambanya Allah. Jadi hadis ini, Pak Bu, mengajari kita apa hak Allah yang harus kita tunaikan, dan apa hak manusia yang lain yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Dan inilah perilaku keadilan. Karena yang namanya berperilaku adil itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang namanya adil itu adalah i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, wa tanzilu kulli manzilatin manzilatahu, wa tanzilu kulli dzi manzilatin manzilatahu. Yang artinya, yang namanya adil itu adalah menyerahkan hak kepada pemiliknya, menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang proporsional, min ghairi ghuluwin, tanpa berlebihan, wala taksirin, dan tanpa berkekurangan. Allah punya hak atas kita, tunaikan hak Allah. Orang-orang di sekeliling kita punya hak atas kita yang kita wajib berikan kepada mereka. Maka barang siapa yang telah menunaikan haknya Allah, dan barang siapa yang telah menunaikan hak manusia yang lain, itulah adil. Dan kata Allah, i'dilu
huwa aqrabu littaqwa. Menegakkan keadilanlah, berlaku adillah kalian, maka perilaku adil itu jalan paling pintas, jalan paling akrab, jalan paling dekat menuju ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalau kita ingin mengukur seberapa bagus ketakwaan kita kepada Allah, maka lihat seberapa bagus kita menunaikan hak Allah dan seberapa bagus kita menunaikan hak orang lain. Maka hadis ini penting. Dan kata al-Imam Ibn Rajab, fa inna haqqallahi ala ibadih, sesungguhnya hak Allah yang wajib atas semua hambanya adalah an yattaquhu, hendaknya hamba-hamba itu bertakwa kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar ketakwaan. Para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Maka di sini kita perlu memahami apa pentingnya ketakwaan dan apa maknanya ketakwaan. Maka di sini Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan ahammiyatut taqwa, pentingnya ketakwaan, wa maknaha, dan apa makna ketakwaan. Kata beliau, at-taqwa, adapun takwa itu wasiyatullah, merupakan wasiatnya Allah lil awwalina, bagi orang-orang yang pertama-tama dahulu, wal akhirin, dan kepada orang-orang yang akhir. Yang namanya kita manusia yang mukallaf, siapapun yang mukallaf, siapapun dia, ketika dia adalah manusia, maka di zaman manapun, di zaman kapanpun, di tempat manapun, dia terkena khitab, dia terkena wasiat taqwallah. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, wasiat takwa itu adalah wasiat Allah untuk semua manusia, awal dan akhir manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. وَلَقَدْ, dan sungguh-sungguh, وَصَّيْنَا, kami telah berwasiat, alladzina, kepada orang-orang, utul kitab, yang telah diberikan Alkitab, min qablikum, dari generasi sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 131. Para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa aslut taqwa, asal takwa itu adalah an yaj'alal 'abdu, ketika seorang hamba menjadikan bainahu, antara dirinya, wa baina ma yakhafuhu, dan antara apa yang dia takutkan, wa yuhadziruhu, dan apa yang dia waspadai, dia menjadikan wiqayatan, satu wiqayah, penjagaan, taqihi, yang menjaga dirinya, minhu, dari apa-apa yang dia takutkan dan dia waspadai. Jadi itu makna takwa secara asal, adalah menjadikan antara diri kita dengan apa yang kita takuti, kita bikin benteng pemisah agar kita terlindung dari apa yang kita takuti. Sebagaimana kita takut kepada binatang buas, maka kita membuat benteng pemisah yang menjaga kita dari serangan binatang buas. Itulah makna takwa secara asal. Maka ketika kita takut kepada Allah dari azabnya, di sini dikatakan fataqwal 'abdi li rabbih, maka takwanya seorang hamba li rabbih, kepada Rabbnya, adalah an yaj'ala bainahu, ketika dia menjadikan, hendaknya dia menjadikan bainahu, antara dirinya,
wa baina ma yakhshahu min rabbih, dan antara apa yang dia takutkan dari Rabbnya, min ghadabihi berupa kemarahannya, wa sakhatihi dan kemurkaannya, wa iqabihi dan siksanya. Maka kalau kita takut kepada Allah dari kemurkaannya, dari kemarahannya, dari siksanya, maka hendaknya kita membuat wiqayatan, sebuah perlindungan, taqihi yang menjaganya, min dzalika dari itu semua. Apa itu wiqayahnya? Wa huwa adalah fi'lu ta'atihi wajtinabu ma'asihi, yaitu wiqayahnya, bentengnya adalah berupa ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Taati perintahnya dan jauhi larangannya. Itulah takwa, itulah benteng yang melindungi kita dari siksa dan kemarahan Allah. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu makna takwa demikian, maka bima, dengan apa yahsulu terhasilkan kamalut taqwa, kesempurnaan ketakwaan. Dengan apa kita menggapai kemuliaan ketakwaan? Saudaraku ikhwatal iman, kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab, wa yadkhulu fit taqwa al-kamilah, masuk ke dalam kategori ketakwaan yang sempurna adalah pertama, fi'lul wajibati, melaksanakan kewajiban-kewajiban, wa tarkul muharramati wasyubuhat, dan meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Yang wajib kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan, yang syubhat kita tinggalkan. Dan kita sudah menjelaskan apa itu syubhat pada pertemuan yang lampau. Bahkan kata beliau, wa rubbama, boleh jadi dakhala, masuk fiha, ke dalam kategori takwa yang sempurna, ba'da dzalika, setelah itu semua, itu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram dan yang syubhat, masuk ke dalam kategori takwa adalah fi'lul mandubati, melaksanakan yang disunnahkan, wa tarkul makruhati, dan meninggalkan yang makruh, wahya, dan yang ini adalah a'la darajatit taqwa, paling tinggi-tingginya derajat ketakwaan. Seberapa tinggi ketakwaan seseorang adalah lihat seberapa hebat dia menjalankan yang wajib, seberapa hebat dia meninggalkan yang haram dan yang syubhat, seberapa hebat dia menjalankan yang sunnah dan meninggalkan yang makruhat. Ketika dia hebat di dalam semua ini, maka dia adalah a'la darajatit taqwa, berada di atas derajat ketakwaan yang paling tinggi dibanding orang-orang yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, walakinnal birra, akan tetapi yang namanya albirra, kebajikan, adalah man amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan beriman kepada para malaikatnya Allah, wal kitabi, dan beriman kepada kitab Allah, wan nabiyina, dan beriman kepada para nabi-nabinya Allah, wa atal mala, dan menginfakkan, mensodakokan hartanya, ala hubbi, atas harta yang dia cintai. Lihat, kita semua tabiatnya mencintai harta kita. Maka sodakoh itu dikatakan sodakoh, kata Nabi, adalah ketika kita masih memiliki rasa cinta kepada harta, kemudian itu kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Dan itulah semulia-mulia sodakoh, bukan sodakoh ketika sudah putus asa dari kehidupan, udah mau mati, ya baru sodakoh. Betul itu kemuliaan,
tetapi bukan mencerminkan kemuliaan yang tinggi dari kemuliaan sedekah. Di sini di antara poin penting yang harus kita fahami adalah wa atal mala ala hubbi, menunaikan sedekah, menunaikan infak di jalan Allah dengan harta yang dicintai. Ya. Yaitu dikala kita sedang cinta kepada harta itu karena masih sehat, masih punya keinginan ini, keinginan itu, maka dikala itulah kita bersedekah dan nilainya adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Urutan yang pertama yang berhak mendapatkan kebaikan kita dengan harta kita adalah kerabat-kerabat kita. Ya. Karena dengan kita memberikan sedekah, infak kepada kerabat kita yang membutuhkannya, maka kita mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan sedekah dan kebaikan silaturahim, sambung kekeluargaan. Saudaraku ikhwatal iman, selanjutnya wal yatama wal masakina, anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wa ibnas sabil dan orang-orang yang ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, wasailina dan orang-orang yang meminta-minta, ya. Wa fir riqabi dan kepada orang-orang yang budak yang memerdekakan diri, yang sedang mencicil, yang sedang melakukan mukatabah, ya. Wa aqamas salah dan menunaikan salat, wa ataz zakah dan menunaikan zakat, wal mufuna bi'adihim idza ahadu dan orang-orang yang memenuhi janjinya ketika mereka berjanji, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i dan orang-orang yang bersabar ketika sedang susah, wa hinal ba's dan ketika sedang peperangan, ulaikal ladzina sadaqu, itulah mereka orang-orang yang benar, wa ulaika humul muflihun, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah kemuliaan takwa. Maka mari kita tengok apa penjelasan para salaf tentang definisi takwa. Aqwalus salaf fi ta'rifit taqwa. Ucapan para salaf dalam mendefinisikan apa itu takwa. Qala Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, laisa taqwallahi bisiyamin nahar, bukanlah termasuk ketakwaan kepada Allah bisiyamin nahar dengan berpuasa di siang harinya, wala biqiyamil lail dan tidak dengan menegakkan qiyamul lail di malam harinya, wat takhliti fi ma baina dzalika dan menggabungkan antara keduanya, walakin taqwallah, akan tetapi yang namanya taqwallah itu adalah tarku ma harramallah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa ada'u maftaradallah dan menunaikan apa yang difardukan oleh Allah. Jadi itulah ketakwaan standarnya. Kalau kita berpuasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, tetapi masih gandrung dengan yang haram, dengan riba masih oke, dengan nipu masih oke, dengan riba masih oke, ini bukan ketakwaan. Karena ketakwaan itu adalah tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah. Takwa adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menegakkan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan, maka barang siapa yang diberi karunia oleh Allah setelah itu, setelah dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menegakkan apa yang difardukan oleh Allah, maka itulah standar ketakwaan. Dan barang siapa kemudian setelah itu dia diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang lainnya, seperti puasa di siang harinya, puasa-puasa sunnah, qiyamul lail di malam harinya, maka fahuwa khairun ila khairin, maka itu adalah kebaikan
di atas kebaikan, kebaikan kepada kebaikan. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan inilah problema kita. Ya, problema kita ya, adalah seperti itu kebanyakan. Yaitu dia rajin puasa Senin Kemis, dia rajin puasa Daud, dia rajin qiyamul lail, tapi juga dia rajin korupsinya, padahal korupsi itu haram. Dia rajin main riba, padahal riba itu haram, bahkan itu adalah genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian dia merasa sebagai orang yang telah cukup di dalam beribadah kepada Allah. Maka ini menjadi sindiran keras buat kita. Wa qala Talq bin Habib, kata beliau, at-taqwa, yang namanya takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Menjalankan ketaatan kepada Allah, klaim taat kepada Allah berdasarkan cahaya syariat Allah. Tarju thawab Allah, dan bersamaan dengan itu engkau berharap mendapatkan pahala dari Allah. Wa anta truka ma'siyatallah ala nurin minallah, juga engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, karena engkau takut akan siksa Allah. Itulah ketakwaan. Menegakkan ketaatan berdasarkan ilmu, berharap kepada pahala Allah, meninggalkan maksiat berdasarkan ilmu, karena takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Para salaf yang lain, di antaranya Al-Hasan, wa qala Al-Hasanu, kata beliau, ma zalat at-taqwa bil muttaqin, ketakwaan itu senantiasa ada pada orang yang bertakwa, hatta taraku kathiran minal halali makhafatal haram. Di antara tandanya adalah dia meninggalkan yang halal karena takut terperosok kepada yang haram. Inilah ketakwaan. Bukan hanya yang meninggalkan yang haram, yang bayin haramuhu, bukan hanya meninggalkan yang haram yang jelas haramnya, tetapi bahkan dia meninggalkan yang syubhat. Bukan bahkan hanya yang syubhat, bahkan yang halal pun ketika dia khawatirkan itu akan menjerumuskannya kepada yang halal, dia pun tinggalkan. Itulah ketakwaan. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah yang berbunyi, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Qala Ibnu Mas'ud berkata, an yuta'a fala yu'sa, yaitu Allah ditaati, tidak dimaksiati. Wa yudhkaru, Allah diingat, fala yunsa, bukan dilupakan. Wa an yushkara, dan Allah disyukuri, bersyukur kepadanya, fala yukfar, tidak diingkari. Artinya definisi takwa versi Al-Imam Ibnu Mas'ud adalah taat kepada Allah, jangan maksiat kepadanya, zikirlah kepada Allah, jangan lalai kepada Allah, dan bersyukurlah kepada Allah, dan jangan ingkar kepadanya. Wa syukruhu, kata Al-Imam Ibnu Rajab, masuk ke dalam kategori syukur kepada Allah adalah yadkhulu fihi, masuk ke dalam kategori syukur kepada Allah adalah jami'u fi'lit ta'at, semua perilaku ketaatan itu adalah masuk ke dalam kategori syukur. Artinya kita ini sebagai hamba yang bersyukurkah ataukah tidak? Yang kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, mabnad din ala qa'idataini, bangunan agama ini tegak karena ditopang oleh dua penyangga yang kokoh. Apa? Yaitu zikrullah
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syukru lillah, dan syukur kepadanya. Artinya pertanda bahwasanya keberagamaan kita, pertanda bahwasanya keislaman kita tegak kokoh adalah ketika di dalam diri kita ada zikir kepada Allah, ada syukur kepada Allah, dan masuk ke dalam kategori syukur adalah semua ketaatan yang kita lakukan. Ketaatan kepada Allah yang kita lakukan itu adalah pertanda kita adalah hamba yang bersyukur. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau qiyamul lail menjalankan perintah Allah sampai bengkak kedua kakinya, dan istrinya bertanya, sampai seperti itukah beliau menjalankan itu semua? Maka Nabi apa mengatakan? Afala akuna abdan syakura. Karena beliau ingin tergolong sebagai hamba yang ahli bersyukur. Artinya benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, masuk ke dalam kategori rasa syukur kita kepada Allah adalah ditandai dengan ketaatan kita, ya, jami'u fi'lit ta'at, semua perbuatan ketaatan yang kita lakukan itu adalah menjadi pertanda bahwa kita adalah bersyukur kepada Allah. Dan pada saat yang bersamaan tidaklah kita menjalankan ketaatan kepada Allah kecuali artinya kita tidak lalai kepada Allah, tetapi kita sedang zikrullah. Karena sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa semua ketaatan dalam bentuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu artinya kita tidak lalai kepada Allah, tetapi kita sedang ingat kepada Allah, sedang zikrullah. Ketika kita salat itu artinya kita sedang zikir kepada Allah. Ketika kita berpuasa itu artinya sedang zikir kepada Allah. Ketika kita meninggalkan larangan Allah, meninggalkan kemaksiatan, itu artinya kita sedang zikir kepada Allah. Maka lihatlah seberapa syukur kita kepada Allah dan seberapa zikir kita kepada Allah, maka itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na dzikrihi ta'ala, wa ma'na dzikrihi fala yunsa, makna ungkapan Al-Imam Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa masuk ke dalam kategori takwa itu adalah ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Zikrul abdi biqalbihi, yaitu ingatnya seorang hamba dengan hatinya, li awamirillahi, terhadap perintah-perintah Allah, fi harakatihi, perintah Allah ketika sedang bergerak, wa sakanatihi, perintah Allah ketika sedang diam, wa kalimatihi, dan perintah Allah sedang saat kita sedang berkata-kata, mengucapkan kalimat-kalimat. Fayamtathiluha, kemudian dia menegakkan perintah Allah. Bagaimana saat kita sedang bergerak? Bagaimana saat kita sedang diam? Bagaimana saat kita sedang berbicara? Di situ ada perintah Allah, kemudian kita menegakkan perintah Allah di atas semua itu tadi, maka itulah zikrullah. Walinawahihi fi dzalika kullihi, dan di dalam pergerakan kita, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan mata, gerakan lisan, wasakanati, dan diamnya kita, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimat kita juga di situ selain ada perintah dari Allah, apa yang harus kita lakukan saat kita berbicara, saat kita bergerak, saat kita diam, juga di situ ada larangan dan kita pun menjauhi larangan itu. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di sini kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengutip sebuah syair, khallidz dzunuba, tinggalkan dosa-dosa, saghiraha, yang kecilnya, wa kabiraha, dan yang besarnya, fahuwat tuqa, maka itulah ketakwaan. Meninggalkan dosa yang kecil dan yang besar, itulah pertanda ketakwaan. Wasna kamashin, dan berlakulah kamashin, seperti orang yang berjalan, fauqa ardi syauki, di atas bumi yang penuh duri, yahdharu ma yara,
dia menghindari apa yang dia lihat dari duri-duri itu. Jadi kata bait ini mengatakan bahwa kalau Anda sebagai orang yang bertakwa, maka berperilakulah seperti orang yang berjalan di atas tanah lapang yang penuh duri. Maka orang yang berjalan di atas tanah lapang yang penuh duri, dia akan yahdharu ma yara, dia akan menghindar, waspada dari apa yang dia lihat. Mana yang bisa diinjak tidak membahayakan dia injak, mana yang ada durinya dia hindari. Wasna kamashin fawqa ardil syauki, wasna kamashin, berlakulah seperti orang yang berjalan fawqa ardil syauki, di atas tanah yang penuh duri. Yahdharu ma yara, menghindari apa yang dia lihat, waspada terhadap apa yang dia lihat. Wala tahqiranna, dan janganlah engkau menyepelekan saghiratan, dosa kecil. Innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung yang begitu besar adalah bermula dari kerikil-kerikil yang kecil, gabungan kerikil yang kecil. Artinya bait syair ini ingin mengatakan kepada kita, jangan karena dosa ini dianggap dosa kecil kemudian kita gandrung menjalankannya dengan mengatakan dosa kecil ini kita terus melakukannya. Maka sekecil apapun dosa itu, apabila kita menjalankan terus menerus, maka dia akan menjadi besar. Apalagi dengan menyepelekannya. Maka kata para ulama, menyepelekan dosa kecil itu adalah dosa besar, bahkan lebih besar dosanya ketimbang menjalankan dosa besar yang tidak kita rendahkan, tidak kita sepelekan. Jadi menyepelekan dosa kecil itu adalah dosa besar tersendiri. Perbuatan maksiat kecil yang kita lakukan dosanya kecil, tapi kemudian ketika kita meremehkannya, maka ini adalah dosa tersendiri dan dosanya adalah sangat besar, bahkan lebih besar daripada dosa besar. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, wala tahqiranna, dan janganlah sekali-kali engkau menyepelekan saghiratan, dosa kecil, karena innal jibala, sesungguhnya gunung yang demikian besar itu, minal hasa, adalah rangkaian dari kerikil-kerikil yang kecil. Wa aslut taqwa, kata al-Imam Ibn Rajab, asal takwa itu adalah an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi, yaitu ketika seorang hamba mengetahui apa yang harus dia takuti dan kemudian dia takut. Nah, itu akar makna daripada ketakwaan adalah ketika kita tahu apa yang kita takuti kemudian kita takut kepadanya. Karena kalau kita tidak mengerti apa yang harus kita takuti, ya maka tidak akan takut. Contoh kasus sederhana, ya, real saya alami sendiri. Jadi ada kawan kita mengalami kecelakaan, menabrak orang, ya, dengan mobilnya, sampai kemudian korbannya mati dari luar kota yang sangat jauh. Itu mayit ada di Indramayu, harus dihantarkan kepada keluarganya. Nggak ada yang berani mengantarkan tanpa menyebutkan alasannya. Maka kemudian saya mengusulkan, saya yang mengantarkan. Saya yang mengantarkan sampai ke rumah keluarga mayit. Dan saya nggak ada rasa takut sama sekali. Tapi begitu selesai, mayit dihantarkan ke keluarganya, di sana orang sangat berjubel menunggu kedatangan mayit. Kemudian saya pulang ke Indramayu. Teman-teman pada bertanya, ada peristiwa apa Ustaz di sana? Saya bilang nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Kemudian mereka bercerita, kenapa nggak ada yang berani mengantar? Bahkan satpam perusahaan yang orang ini bekerja di dalamnya juga tidak berani mengantarkan. Saya bilang kenapa? Karena takut dikeroyok sama keluarganya. Baru saya takut gitu. Iya ya, ada resiko itu gitu. Tapi karena saya waktu itu tidak tahu resiko itu, ya maka saya tampil menghantarkan mayit itu ke rumah keluarga. Alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Tapi kalau seandainya tahu bahwa itu mengerikan, sebagaimana mereka ngeri kepada peristiwa itu, mungkin saya juga nggak mau. Iya. Itulah
ilustrasi sederhana bahwasanya aslu takwa adalah yakni apa? Kita mengetahui apa yang kita takuti dan kemudian kita takut. Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa dzakara Ma'rufun al-Karhi an Bakr ibn Hunain an Hunaisin qala kaifa takunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Kata beliau, kaifa yakunu muttaqiyan, bagaimana mungkin orang itu akan menjadi orang yang bertakwa, man la yadri ma yattaqi, orang yang tidak tahu apa yang dia takuti. Bagaimana mungkin saya akan menjadi takut kalau saya tidak mengerti bahwasanya itu memang perlu ditakuti. Ya. Demikianlah kita takwa kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertakwa kepada Allah kalau bahwasanya kita tidak mengerti bahwasanya kemarahan Allah itu perlu ditakuti, kemurkaan Allah itu perlu ditakuti. Bagaimana mungkin kita akan takut kepada Allah kalau kita tidak mengerti bahwasanya Allah itu punya marah, punya murka, punya siksa yang Dia siapkan kepada para pelanggarnya. Nah, maka kata beliau, kaifa yakunu muttaqiyan, bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa sementara dia tidak tahu apa yang harus dia takwai, apa yang harus dia takuti. Wa fil jumlah, maka secara umum fattaqwa, maka ketakwaan adalah wasiyatullahi, merupakan wasiatnya Allah li jami'i khalqihi, bagi seluruh makhluknya, wa wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, terhadap umat beliau. Wa kana idza ba'atha amiran ala sariyatin, dan adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat seorang pemimpin ala sariyatin, atas sebuah pasukan perang yang beliau kirim, ausahu, beliau wasiatkan kepada pemimpin pasukan perang itu fi khassati nafsih, secara personal, bitaqwallah, agar dia menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah pemimpin bagi rumah tangga kita, maka kita juga pantas untuk diwasiati dengan wasiat ketakwaan kepada Allah. Maka ini Nabi Muhammad ketika mengangkat seorang amir di atas pasukan perangnya, beliau wasiati secara personal dengan ketakwaan, wa biman ma'ahu minal muslimina khaira, dan juga tidak hanya itu, bahkan wasiat itu kembali diulang secara menyeluruh kepada pemimpinnya dan pasukannya dengan wasiat yang baik. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Mungkin sementara ini dulu yang bisa saya bacakan buat antum. Semoga ini menjadi penghantar untuk lebih dalam memahami bagaimana aplikasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui betapa pentingnya mengetahui bagaimana bertakwa dan apa yang harus kita takwai, apa yang harus kita takuti agar kita menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah kita bacakan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.